biarkan tanpa diuji, padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak menjadikan selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai teman setia. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau belum tahu, apakah pada posisi itu dia tahu atau tidak tahu? Nah, begini abang, Anda ingin membahas Al-Quran atau membahas terjemah? Itu dulu. Bagaimana kamu sudah baca terjemahannya, kamu tidak boleh dibahas terjemahannya. Kan begini kamu dari dulu. Jangan sensi, saya bertanya Bukan lagi. sensi gitu loh. Saya ulang dulu pertanyaan saya. Pertanyaan saya gini deh. Apakah ilmumu lebih tinggi daripada beliau yang telah Saya ulang lagi nih pertanyaan sederhana nih bang. Anda ingin belajar Al-Quran atau belajar terjemah? Itu dulu. Bagaimana saya memahaminya tanpa saya Saya ulang lagi pertanyaan sederhana saya. Anda ingin belajar Al-Quran atau Anda ingin belajar terjemah? Terjemahannya lah biar cepat. Oke. Baik abangku, kalau ingin belajar terjemah saya jelaskan terjemah. Di sini dikatakan Allah Maha mengetahui bima ta'amalun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi seibarat saya bang, saya mengatakan kepada staf saya kemudian, apakah kamu paham sekiranya aku tidak tahu menyetir sampai kamu ugal-ugalan mengendarai kendaraan ini? Apakah saya tidak bisa menyetir dengan perkataan saya seperti itu? Tidak. Bukan di situ konteks pertanyaan saya, Bang. Saya ulangi pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Iya. Di saat saya berkata belum tahu, apakah di saat posisi itu, di detik itu, saya tahu atau tidak tahu? Kan bertanya di situ kan? Kan ada pertanyaan. Apakah kamu mengira? Apakah kamu mengira? Di mana di situ bertanya? Apakah kamu mengira? Ada kata padahal di situ, Bang. Makna padahal apa sih? Apakah kamu mengira? Lanjut. Makanya aku bilang ini terjemahan aja sulit. Iya. Apa makna padahal? Iya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu. Apakah kamu mengira? Apakah kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui? Allah belum mengetahui. Padahal kata Allah. Padahalnya di mana, Bang? Allah Maha mengetahui. Padahalnya di mana? Allah Maha mengetahui. Apakah kamu mengira bahwa Allah itu, bahwa padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? Tunggu dulu, saya menjelaskan terjemah. Aduh, Bang, jujur dong, padahalnya di mana tadi itu? Ya, ini kan pertanyaan. Bukan, jangan iya. Jawab aja, padahalnya di mana? Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan tanpa diuji padahal Allah belum mengetahui? Ini perkiraan. Padahal itu apa, Bang? Ini perkiraan kepada orang-orang beriman, kewajiban kaum muslimin. Padahal itu apa, Bang? Mana sih? Ini kan pertanyaan. Iya, ada penegasan padahal di situ. Itu pertanyaan kepada orang muslim kala itu ketika memerangi orang-orang musyrik. Makna padahal itu apa, Bang? Itu kan pertanyaan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan padahal Allah belum mengetahui kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu? Maksud Anda padahal Allah belum mengetahui, itu pertanyaan? Itu kan anggapan orang-orang muslim kala itu ketika memerangi kaum musyrik. Sangkaan. Apakah engkau menyangka? Apakah engkau mengira padahal Allah itu belum mengetahui kenyataan orang-orang yang berjihad? Apakah engkau menyangka seperti itu? Apakah engkau memikirkan hal seperti itu? Allah mengatakan apa? Apa mengatakan apa? Makna padahal apa sih, Bang? Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Wallahu Ya, Bang. khabirum bima ta'malun. Bang, pertanyaan saya, makna kata padahal di situ apa? Untuk Jangan menegaskan kau maknai kata padahal itu berdiri sendiri. Ini pernyataan yang menyatakan berdiri orang sendiri. itu. Dia menegaskan di situ. Kok berdiri sendiri padahal? Oke. Ketika dikatakan di terjemahan terakhir, Kalau saya bikin Allah contoh begini, Bang. Saya bikin contoh, Allah boleh nggak? dengar. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa itu, Bang? Begini, kalau untuk itu, Bang, seberapa sering Anda tahu di surat Saya itu? ulang lagi pertanyaan saya sederhana. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa itu? Contohnya begini, jika Tuhan saya mengatakan dia belum tahu sesuatu, Tuhan saya Yesus ini, apakah layak dia mengatakan dia maha tahu? Ini Ini ketuhanan. pertanyaan, bukan Allah menyatakan dirinya tidak tahu. Bukan, jangan lari konteksnya. Allahu Akbar, Masya Pertanyaan Allah. saya nih. Pertanyaan Masya saya. Allah, Masya Allah. Sulit Jika memang, Yesus saya, sulit Tuhan memang, saya ini, dan sulit, memang sulit. Karena Al-Quran itu memang hanya Jika untuk orang-orang yang Yesus berakal. saya, Ini Al-Quran hanya untuk orang-orang berakal, Bang. Al-Quran mengatakan itu. Quran surah siapa Sad saya ngomong? ayat 29, abangku. Al-Quran saya mengatakan, Al-Quran itu diwahyukan hanya untuk orang berakal sehat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Jadi Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang yang berakal sehat. Seberapa sering dinyatakan seperti itu di tiap surah? Nah, ini pernyataan Allah kepada Iya, orang-orang seberapa yang diajak untuk Pertanyaan berjihad. saya, seberapa sering kalimat seperti Lalu Allah mengatakan di akhir ayat itu, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini belum berjihad. Ini belum berjihad waktu itu. Pertanyaan saya kok kemana-mana? Ayat-ayat sebelumnya itu kan berbicara tentang bagaimana kewajiban kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrik yang merusak perjanjian damai dengan orang-orang muslim kala itu. Lalu Allah menyatakan, am hasibatum an tutsraku walamma ya'lamil ladzina jahadu minkum. Ini kemudian pernyataan, apakah kamu mengira perkiraanmu itu kamu menganggap Allah belum tahu? Beda, yang lain saya tanya beda penjelasannya. Saya makanya tadi bertanya sama saudara. Saya bertanya, apakah Anda ingin belajar terjemah atau ayat suci Quran? Kalau terjemah saya sudah menjelaskan. Di akhir ayat itu diterangkan, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kan belum jihad waktu itu, belum memerangi kaum musyrikin. Belum. Maka ditanya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Nah, ini perkiraan orang itu, bukan Allah yang tidak mengetahui. Perkiraan orang-orang itu, aku nggak usah ikut perang deh. Kan nggak ketahuan juga, nanti aku pura-pura ikut perang. Nah, itu anggapan orang pada saat itu. Maka Allah mengatakan, kamu nggak bisa lolos. Kenapa? Karena Allah khabirum bima ta'malun, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu ikut perang atau tidak ikut perang, Allah tahu. Apapun yang ada di dalam hatimu, Allah sudah tahu. Nah, kenapa Anda tidak bisa paham Al-Quran? Karena itu tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran, kitab yang aku turunkan kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Siapa yang mendapatkan pelajaran? Orang yang berakal sehat. Sedangkan Anda, maaf, kufur itu adalah orang yang tidak berakal sehat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita sampai El Palo, Kristen, saudara? Ya, aku Muslim, tapi boleh nggak aku bertanya sama Bang Zuma? Silakan.
Jangan lama Bang ya, karena ini Iya, kita cari iya. oten. Iya, makasih banyak. Di situ kan tadi Bang Zuma menyatakan bahwa Al-Quran itu hanya sebagai orang Muslim juga Bang Zuma, saya boleh bertanya nggak persoalan Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 6, bagaimana pola berakal Bang Zuma menanggapi ayat itu Bang? Abang kan juga orang Islam. Bagaimana Anda menggunakan akal Anda dengan ayat itu, Al-Maidah ayat 6? Coba Bang. Ya itu kan perintah untuk mendirikan sholat. Kenapa emangnya? Iya, oke. Bisa dibaca Masalahnya? nggak Bang Zuma? Boleh, pasti saya Ya, sudah di bisa situ baca. di situ ada Apa di situ masalahnya? kegunaan untuk kita berakal, Apa untuk memikirkan ayat itu. masalahnya? Apa masalahnya di sana? Makanya masalahnya itu Anda harus Kok baca makanya, Bang Zuma. makanya? Anda yang harus bacakan kepada saya, coba. Oke. Aku kan nggak bisa baca Bang Zuma. Di sini kan Ya, aku silakan, punya HP silakan aja. Anda. Tapi Silakan yang Anda jelas di bacakan situ, ayatnya kepada iya, saya. Silakan. bisa nggak host teman-teman Bang Zuma baca di sini? Jangan Biar jangan kau Kamu dijamar. yang baca, Jangan kamu kau yang kafir Bang. baca. Kamu yang baca. Bacalah Bang. Karena Anda saya itu- mencium aroma babi di sini. Bang, minta maaf ya. Saya mencium Masa aroma Al-Quran Anda babi. tidak mau baca? Saya mencium Al-Quran aroma Anda. babi. Al-Quran Silakan, Anda, silakan Kristen kau dia baca juga. dulu ayat. Lanjut. Anda juga kan punya Quran. Aku juga punya Iya, Quran. Anda yang bertanya, Anda yang membawa dalil, Wah. Anda baca dong. Saya mencium aroma babi di sini, serius. Bang, kalau Anda mencium aroma babi, sahadatin aku Bang sampai 100 kali. Enggak bisa, orang sahadat itu orang berakal. Wah, masa berarti orang Anda gila. mendahului Allah kalau begitu. Menurut Ya, saya, tidak seolah-olah dong. bukan Muslim. Orang yang bersyahadat itu orang berakal. Ya, syahadatin aku kalau Anda Ya enggak menyatakan mau tadi saya, Anda mencium tidak aroma berakal. babi. Gimana mau Berarti saya Anda hadatin memfitnah Anda saya. orang tidak berakal? Anda Gimana kan saya mau memfitnah syahadatkan? tadi. Bagaimana Wah, saya mau Anda syahadatkan tidak- Anda orang sebenarnya Anda yang tidak tidak berakal. berakal? Karena Anda langsung Disuruh memfonis saya baca tadi nggak bahwa bisa saya baca. ada bau babi. Mengaku Muslim, tapi saya mencium aroma babi. Makanya syahadatin aku. Iya, Kamu baca, tidak baca, berakal, baca. saudaraku. Nggak perlu kamu baca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 Innalillahi itu. Saya wa ingin dengar. innalillahi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi. Wah, aneh. Aduh, Kalau pemakan Kamu sekelas babi, kamu itu ngaku aneh. babi aja, saudaraku. Nggak usah kau kamu tuh memfitnah nyamar-nyamar. saya. Makanya bahas Sekarang kau dulu baca ayat. coba. Kamu Berani nggak kau kan? baca coba. Saya, Masa kalau kamu teman-teman Muslim, kamu nggak bisa baca kalau di kau situ? Muslim Yang coba kau jelas baca di situ, Al-Maidah Bang itu. Zuma, itu Kalau kau adalah Muslim perintah kau baca. wudhu. Di situ Saudara, adalah perintah wudhu. kalau kau Pertanyaan Muslim saya, coba kau bagaimana cara bacakan wudhu Anda? ayatnya. Di situ kan Coba perintah kau baca wudhu. ayatnya. Saya mau tahu Bang Zuma wudhu Bacakan dengan dulu cara apa. ayatnya. Itu aja, jangan disempelin. Kau baca Al-Quran kan dulu itu nggak bisa dirubah. ayatnya. Baca dulu ayatnya. Dalam surah Al-An'am ayat 115 itu nggak bisa Menyebut dirubah Al-An'am Bang. aja kamu udah Anda itu ketahuan bau mengolok-olok babi. saya padahal aku memperjuangkan Mulutmu Quran. bau babi lu. Mulutmu Innalillahi bau wa babi. innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi. Dari mana kau belajar itu? Kalimat begitu. Emang itu sudah benar? sesungguhnya kan Coba aku- kau ulang. Coba kau ulang. Nggak usah dipersulit. Al-Quran itu Bang, dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Al-Quran itu sangat mudah Masalah Bang. generasi, Coba Masya teman-teman. Allah. Ini ajaran Paulus ini. Ngaku-ngaku Mana? Muslim. Kamu nggak berani bahas itu. Coba Ngaku-ngaku buka Al-Maidah Muslim. ayat 6. Iya. Kita Pengikut bahas. Paulus ini Gerunda. Iya, pengikut Paulus dia ini, pemakan babi makanya. Lihat ya, mereka memperolok-olok saya ya. Padahal aku mau menyampaikan. Kelihatan babinya, Lihat. kelihatan watak babimu kelihatan sudah. Syahadatin aku Bang, syahadatin. Watak Ikuti. babimu kelihatan. Gak bisa. Ngapain kau suruh saya? Ngapain saya suruh kau sahadatin? Kamu kan menuduh saya tadi bau babi. Ya memang. Kalau Sejauh kau mana kalau kau pinjamanmu? Muslim Memangnya coba kau kamu itu baca, malaikat? coba kau baca Al-Maidah ayat 6. Kita fokus aja konteks pembahasannya Ya, Bang. aku Makna mencium bau Al-Qur'annya. babi, weh. Al-Quran dalam Babi surah panggang, Al-Qamar kan? ayat 17, 22, 32, Aku mencium 40. aroma babi, Al-Quran itu sangat mudah. wih. Aku Dijadikan mencium aroma pelajaran. babi dan mencium Jangan kulup, begitulah, bau Bang. kulup, bau Aku kulup, menyampaikan Quran. busuk, bau kulup, Oke, kalau kamu nggak mau bahas itu, kita lari ke ayat Al-Isra. bau kulup, Coba kita buka Al-Isra 78, bau 79, kulup, bau 88. Dia Gerunda, malu mengakui Tuhannya Bau terkutuk kulup. toh, malu dia jadinya Bau nyamar. kulup dia. Apa? bau kulup. Aku menyatakan bahwa Allah Udah, Anda itu di bawah, satu. Anda nggak layak di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda di sini hanya jadi lelucon nanti ku buat Anda di bawah. Innalillahi katanya tadi. Aneh.
Dari datang dia naik, bukannya beri salam, langsung main gertak. Ya ketahuan pemakan babi. Dari wataknya aja. Kalau mau menyamar muslim itu bang, dari awal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Suma. Saya muslim bang, tapi ada sesuatu yang ingin saya pertanyakan. Itu naik-naik langsung main gerak. Muslim bang. Bukannya beri salam, selamat malam. Habis itu aku mau bertanya. Al-Quran Surah Maidah ayat 6. Disuruh baca ayatnya, wah nangis. Mempraktekkan ajaran Paulus Filipi 1 Korintus. Filipi 1:18. Ini kenapa ini Abang Beri nih? Ada apa bang sana bang? Di pasar kau Geri. Ada penyaliban saya rasa bang. Ada penyaliban di sana mungkin. Pader. Assalamualaikum, host. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, Bang Juma Muslim. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Juma, tadi kan yang Allah tidak tahu tadi bukannya itu tidak tahu, tetapi Allah belum menampakkan segala sesuatunya itu, Bang. Masih dirahasiakannya itu. Kalau aku baca di AI itu, ngobrol-ngobrol dengan AI itu. Oh iya iya. Iya, bukan Allah tidak tahu, tapi masih menutupinya, masih merahasiakannya. Oh iya. Tapi diterjemahkan Masya bahasa Allah. Indonesia kayak gitu. Tapi bahasa Arabnya nggak kayak gitu. Iya iya Itu- iya. Makanya itu tadi aja. saya tanya terjemahan atau bahasa Al-Qur'annya, tapi dia mau terjemahannya. Iya, dia sengaja Bang mancing terjemahan karena terjemahannya itu bisa diejek. Iya. Itu aja. Iya, iya Bunda. Ya nggak Oke, apa-apa Mbak. terima Ya, ya kasih. makasih. Iya. Kita turunkan ya. Oh, udah turun. Armando, selamat malam. Armando. Kristen, Muslim, saudara. Armando. Oh, Armando. Armando, kenapa kupingmu Armando? Bang Armando monitor, Bang Armando. Armando, selamat malam Armando. Tolong yang multi itu yang Kristen dulu yang multi ya, saudara-saudaraku ya, yang Kristen. Banyak kali yang multi tapi Muslim. Ini guru udah mau diskusi. Armando dan Mas Kristen, saudara. Mama Jadi begitu Kristen ya. Suka nyamar-nyamar. Kristen. Kalau kita na'udzubillahi min zalik ya, nyamar-nyamar. Oke baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Seperti malam-malam sebelumnya kita kembali membawa kajian Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Araf ayat 144 sampai dengan 145. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman pada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang kuberikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah
min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan telah aku tuliskan untuk Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kemudian kepada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada Torah dan suruhlah umatmu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di ayat ini Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Musa alaihi salam untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam agar mengajarkan kepada kaumnya untuk berpegang teguh kepada hukum Torah yang Tuhan firmankan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi Al-Quran mengatakan itu. Bagaimana dengan kitab yang sampai ke Indonesia dibawa oleh saudara-saudara kita Kristen yang kita kasihi? Di dalam Ulangan 4, di situ ada perintah kepada Nabi Musa alaihi salam, dilanjutkan kepada kaumnya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Ini perintah Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam yang kemudian Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya agar kiranya hukum yang datang kepada Nabi Musa itu dipegang teguh sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Begitu juga kata Yesus, ditegaskan oleh Yesus. Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan, yang mengurangi hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati kemudian tempat terhina dalam kerajaan langit. Ini pernyataan Yesus dan tadi pengakuan Musa. Musa mengatakan, jangan kau menambah, jangan kamu mengurangi, kata Nabi Musa. Yesus pun mengatakan ancaman yang sangat-sangat luar biasa. Barang siapa yang mengurangi, maka akan menempati tempat terhina. Pertanyaan muncul kemudian, apakah Paulus ini Bani Israel? Pengakuannya Filipi 3 nomor 5, ya, beliau mengaku dari suku Benyamin. Berarti aturan main Tuhan berlaku kepada Paulus. Selanjutnya, apakah Paulus mengurangi hukum Taurat? Ini pertanyaan seperti yang kita pertanyakan semalam. Silakan. Selamat malam Bang Juma. Malam saudara, silakan. Ya, bagaimana kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat abangku. Ya. Semoga abang sehat Ya juga. Bang Juma. Siap. Puji Tuhan sehat Bang Juma ya. Ya. Saya dengar tadi tausiah dari Bang Juma tentang Nabi Musa ya. Ya. Nabi Musa. Gini Bang Juma, saya ingin bertanya Bang Juma, apakah Musa di dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu sama apa enggak Bang Juma? Sama bang. Kami menganggap Sama. Nabi Musa itu cuma satu, Oh, enggak dua, iya bang. iya. Tadi kan Bang Juma mengatakan jangan menambah dan jangan mengurangi. Iya, Ya Bang Juma ya. iya. Di kitab-kitab sebelumnya Bang Juma tidak ada nama Musa alaihissalam, tidak ada. Ya, yang ada itu hanya Musa. Tapi Ya. kitab di abad ke-7 di situ menambah alaihissalam. Iya, Berarti apa yang disampaikan oleh Bang Juma tadi, jangan menambah, jangan mengurangi, itu bertolak belakang abangku.
Bukan Nabi Jadi nama bukan kitab-kitab sebelumnya Bang Juma tidak ada nama Musa alaihissalam, tidak ada. kalau nama Yesus ada nggak Bang? Ya, jadi Musa, Nama Paulus Musa ada dulu nggak? Bang Juma, Musa dulu. Musa Iya, dulu, ya. iya Musa. Karena Musa dalam nggak kitab bisa berhenti bicaranya. sebelumnya tidak ada Iya Musa tahu. alaihissalam, tidak ada. Iya tahu Bang, Ya. tahu. Tapi kan ayat Ulangan 4 itu Bang bukan Ya, nama Nabi. kenapa orang abad ke-7 kok suka menambah-nambahi gitu loh. Silakan dijelaskan Bang Juma. Tapi saya bicara langsung dipotong. Iya, silakan. Kenapa Oke. ditambahi Oke. alaihissalamnya? Baik, Kenapa? baik. Silakan. Saya ulang Mbak, coba pasang kuping Bang ya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Ini bukan berbicara mengenai nama. Ini Iya, berbicara mengenai yang saya tanya itu kenapa orang abad ke-7 Aduh. menambah namanya Musa itu bukan Musa masalah alaihissalam. nama ini Bang, yang dilarang ditambah bukan nama. Makanya berarti yang ada di Al-Quran itu tidak sama dengan Musa yang ada pada Kau kitab bertanya, Bang. sebelumnya. Kau bertanya. Tolong kau dengar dijelaskan. Sabar, Bang. Biar dijelaskan Gurunda. Silakan Gurunda. Ayat itu jangan Anda pakai. Saya hanya Astagfirullahaladzim ya. kenapa nambah alaihissalamnya kata Musa itu? Yang Ya, apakah dilarang sama? menambahi itu nama atau peraturan? Namanya. Coba di mana dalilnya? Jangan ku menambahi namaku dan jangan ku mengurangi namaku. Mana dalilnya? Loh, iya, makanya saya tanya tadi kan tuh, apakah Musa di dalam kitab-kitab sebelumnya sama yang Saya ada dalam tanya, Al-Quran itu apakah sama yang apa? dilarang ditambah yang dan dikurangi itu nama atau aturan-aturan perintah-perintah? Makanya Bang Juma yang saya hormati. Saya nggak butuh penghormatan. Tadi- Kalau Anda tidak Ya. menggunakan akal sehat percuma. Yang saya Tadi tanya kan di saya sini. tanya, Boleh Anda dibawa dulu. Apakah- Jaga sendal di bawah, jaga Musa sendal. di Abangku, kitab sebelumnya- abangku jaga sendal di bawah. Jangan naik ke sini. Anda nggak layak masuk di kelas saya karena otak Anda itu cocoknya di gereja, nggak cocok di sini. Al-Quran mengatakan harus memegang teguh apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Fahuzha bikuwah. Itu perintah Quran. Kaummu itu suruh untuk berpegang teguh. Termasuk kamu, wahai Nabi Musa, harus berpegang teguh. Kepada apa? Kepada aturan-aturan, bukan kepada nama. Nama alaihissalam itu hanya pujian kepada Nabi Musa. Alaihissalam itu artinya atasnya keselamatan. Kami memuji Nabi Musa, kami menyanjungnya Nabi Musa. Kami memuliakan para nabi. Maka dalam ajaran agama Islam itu diajarkan untuk memuliakan sesama. Gak ada yang salah. Kalau di agama Anda, Tuhan Anda yang Anda kutuk. Di Islam enggak. Dalil Ulangan 4 itu bukan berbicara mengenai nama. Itu berbicara mengenai aturan-aturan. Makanya ku baca. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan. Itu satu. Yang kedua, jangan kau menambahi dan apa yang kuperintahkan dan jangan kau kurangi. Itu yang kedua. Sekarang yang diseru untuk jangan mengurangi dan menambahi siapa? Bangsa Arab atau Bani Israel? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Kalau Nabi Muhammad mengurangi atau menambahi, apakah perintah Ulangan 4 ini berlaku bagi Nabi Muhammad? Tidak berlaku. Karena beliau bukan nabi, beliau bukan orang Israel. Yang dipanggil dan diperintahkan untuk jangan menambah dan mengurangi adalah Bani Israel. Paulus nabi orang Israel enggak? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani, keturunan Benyamin. Berarti keturunan Israel. Israel itu nama lain daripada Yakub. Yakub memiliki kemudian anak 12, diantaranya adalah
Benyamin. Berarti Paulus adalah anak Israel, keturunan Israel. Berarti yang dilarang untuk menambah dan mengurangi adalah Paulus, bukan Nabi Muhammad. Tolonglah, kalau masuk di kelas saya itu meskipun bodoh, tapi jangan sombong. Harus memiliki ruang untuk menerima jawaban. Sudah bodoh sombong lagi mau jadi apa? Sudah bodoh. Assalamualaikum. Iya, ehonya jangan terlalu tinggi, Bang. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Ehonya ketinggian, abangku. Tanya Bang, Oh iya. mungkin ada yang Waalaikumsalam penting ini. warahmatullahi Karena wabarakatuh. Ini kita udah. bilang poten yang naik, tapi mereka naik. Silakan, ada yang penting mungkin. Silakan Bang. Ya, kita bukan organ. Ehonya, abangku, bisa nggak dikurangi? Oh ya. Ini udah? Belum? Masih. Masih ya. Kalau ini? Nah, alhamdulillah, udah bagus. Terima kasih kesempatannya untuk dari Bang Zuma Siap. dan hostnya. Ya, mungkin sedikit melenceng. Saya sering melihat debat-debat. Sebagai Muslim, terkadang kita terpanggil untuk membantah apa yang orang-orang oten sampaikan dalam debat-debat seperti ini. Namun keterbatasan ruang dan ilmu mungkin. Yang ingin saya tanyakan gini, sebagai orang Muslim, seberapa haruskah kita membantah hal-hal yang seperti ini? Debat-debat yang terkadang menyudutkan, bahkan menjelek-jelekkan gitu, Bang Zuma. Oke, Ya. nanti dijawab ya. Tunggu di bawah Bang ya jawabannya ya, Bang ya. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih saudaraku ya. Perintah Al-Quran itu kan ada tuh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Itu perintah Quran. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Ada perintah untuk berdebat dengan siapapun yang ketika diseru mereka menyatakan perlawanan atau permusuhan. Jadi kalau saudara mengatakan seberapa besar, ya sangat besar kali. Sangat besar kali. Karena Islam itu datang untuk disampaikan kepada rahmatan lil alamin. Bil bayyinati waz zubur. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Kenapa Al-Quran itu masih terjaga sampai hari ini? Supaya mempersenjatai kita untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada seluruh manusia. Makanya Al-Quran tetap terjaga, karena siapapun kita diperintahkan untuk menyampaikan meskipun satu ayat. Itu kaidah Islam. Begitu saudaraku. Jadi sebenarnya pertanyaan ini bagus, tapi ketinggalan zaman pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan orang yang baru bangun tidur, di mana tidurnya 2000 tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Zuma? Baik, alhamdulillah. Makasih ya Bang. Terus Aku mau tanya Bang. bikin nanti. Boleh Bang? Ya, gimana? Aku mau nanya ini Bang. Yang Kristen yang multi ya Waktu itu kan aku teman-teman. Nggak sama diskusi. teman-teman kan gitu. Jangan Islam semua naik. Gak ada diskusi tuh. Oh, silakan Latif. Ini Bang. Bunda, aku Apa, mau Bang? nanya sebentar Bunda ya. Silakan. Aku mau nanya sebentar sama Bang Zuma ya. Gini, waktu aku masih remaja kan gini. Aku nanya sama orang kawan-kawan kan.
Kalau kitab Injil itu di mana kata orang itu kan? Bilang aku di Kristen kan. Kalau Iya. Al-Quran di mana? Sama orang Islam kayak kataku kan. Apa gimana itu bang? Itu bang. Cuman itu aja aku nanya bang. Iya, Injil itu kaumnya Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel. Kalau kita Al-Quran, bukan Injil yang ada di umat Islam itu, tapi Al-Quran, Bang. Jadi kalau mereka mencari Injil, cari kepada Bani Israel, jangan kepada kita, karena bukan kita yang jadi pemilik daripada Injil itu. Nabi Isa diberi oleh Allah wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Itu kan itu dulu bang ya. Iya. Itu udah benar itu bang. Masya Allah. Artinya bang, saya tambahkan bang, izin bang. Artinya Injil Siap. itu tidak boleh sampai dan tidak boleh dipelajari ataupun hukum-hukum yang itu ditaati oleh orang-orang di luar dari Bani Israel gitu ya bang. Iya, karena itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Insya Allah. Itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang pada kalian rasulku. Untuk apa beliau datang kepada kalian wahai Bani Israel? Untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab suci yang kalian sembunyikan. Berarti Al-Quran ini harus mempertanggungjawabkan kebenaran mutlak yang harus ada gitu loh. Ketika Al-Quran mengklaim dia sebagai wahyu ilahi, maka kebenaran mutlak itu harus terpapar kepada keadaan. Apalagi sekarang kita sangat mudah untuk mencari ujung pemisah antara orang Kristen dan orang Islam ini. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Al-Quran datang menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad isi dari sebagian kitab yang disembunyikan. Nah, Al-Quran harus bertanggung jawab. Apa pertanggungjawaban Al-Quranul Karim? Harus ada sebuah Injil yang tidak muncul sampai hari kiamat. Karena kalau muncul, Al-Quran gugur. Pertanyaannya sekarang, mana Injil yang Nabi Isa alaihissalam ajarkan kepada Bani Israel? Wah, terlalu berat itu Bang Zuma. Injil itu kan cuma Nabi Isa. Oke. Kita lihat apa yang tertuang di dalam Markus 1:14. Markus 14. Ya jelas Markus 14, dan juga di dalam data Yohanes 1 nomor 53, dan juga di dalam Kisah Para Rasul 8, bagaimana Yesus memberitakan Injil di Galilea. Yesus memberitakan Injil di Galilea, Filipus memberitakan Injil Yesus kemudian kepada orang-orang yang ada pada zamannya. Pertanyaannya, mana Injil Yesus? Ayo. Karena Al-Quran mengatakan, lantas orang itu mengatakan, oh kami tidak beriman kepada Nabi Isa. Oke, kalau begitu ke Yesus deh. Ada nggak Injil Yesus yang Filipus beritakan? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Di sana jelas diterangkan bagaimana kemudian Filipus ini datang untuk mengajarkan kepada kaumnya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi yang berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ayo. Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Mana Injil Yesus itu? Tak ada.
Kalau Injilnya Yesus aja tak ada, apalagi Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Maka turun Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Hayo, Nabi Muhammad datang diutus kepada kaum Bani Israel untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Oh, hai, keren sekali Al-Quran saya ini. Ayo, ini sudah Al-Quran 1400 tahun digaungkan bahwa ada kitab yang disembunyikan. Ayo saudaraku Kristiani, tunjukkan kepada saya Injil Yesus kalau tidak disembunyikan. Begini bang jawaban mereka. Injil itu kan Yesus itu sendiri. Berarti Filipus itu bawa lukisan Yesus bang ke sana kemari bang, tentengnya bang ke Galilea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita lihat di dalam Yohanes 1. Ini nggak bisa bohong. Kita nggak bisa berbohong karena masih ada tertulis meskipun dalam bentuk terjemah. Di dalam Filipi 1, di situ Yesus mengatakan di data 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk Boleh nih. panjomai bunda, membawanya. Aduh, ini kemana saya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Yesus tidak pernah berkata kepada Lukas, kepada Markus, kepada Paulus, kepada penulis daripada Matius, penulis Yohanes, ikutlah denganku. Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Lalu tertulis di dalam kitab Markus, jelas sekali dikatakan bagaimana bagaimana Yesus kemudian datang ke Galilea. Markus 1:14. Untuk apa dia datang ke Galilea? Tadi ketika Yesus ingin ke Galilea, dia memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Setelah sampai di Galilea, apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan Injil Allah. Kalau dikatakan Injil itu adalah Yesus, gimana ceritanya tuh? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan tentang Yesus. Yesus Allah gitu. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Yesus Allah. Gimana maksudnya? Sedangkan di dalam Yohanes 1 yang dipanggil adalah Filipus, di Kisah Para 8, ketika di Galilea, Filipus memberitakan Injil Yesus kepada kaumnya di sana. Al-Quran kemudian datang, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabi Muhammad datang kepada kalian untuk apa? Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan isi kitab yang sebagian yang kalian sembunyikan. Menyampaikan isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah, harusnya saudara kita Kristiani ngamuk. Mana ada, Ukhti Dewi, barakallahu fik. Mana ada kemudian kitab disembunyikan? Ya udah, kalau nggak ada, coba mana tunjukkan. Jangan Injilnya Nabi Isa deh, berat. Tunjukkan aja Injil ketika dia Galilea. Atau tunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus ke Sida. Ada nggak? Tidak ada. Wah, Al-Quran tetap berdiri kokoh sampai hari ini, nggak ada yang bisa bantah. Silakan. Poin kodong. Adik Mika Kristen. Islam bun Islam. Insyaallah Islam. Tolong yang Kristen yang multi kawan, biar ada diskusi sama Gurunda ya. Kalau Muslim semua multi, capek kita ini. Yang Kristen lah yang multi, biar ada diskusi. Ya turuni aja bun. Ya terima kasih bang ya. Ya. Aduh, silakan. Bang Samudra, assalamualaikum. Bang Terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar saya, Gurunda Juma? Sehat? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan dilanjut. Bagi oten yang mau diskusi, silakan naik. Saya cuman numpang eksis sama Gurunda. Siap, Masya Allah. Pat, Kristen, Muslim, Pat. Yang multi ku anggap oten ya, saudara, karena sudah disampaikan yang oten, yang multi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda, Bang Juma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, kami bersyukur kepada seluruh apologet Islam dan kami berterima kasih pada Allah dengan munculnya, dengan ngirimnya para apologet Islam. Jadi di situ juga kami dapat memperkuat iman kami dari ilmu-ilmu apologet Islam. Kami bangga kepada seluruh apologet Indonesia, apologet Islam. Kami bangga, Bang. Kadang kami terharu, kami sekeluarga, Bang, suka menonton bareng. Siap. Terima kasih mewakili yang lain ya. Apologet ini. Pesan saya, semoga selalu semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami akan selalu mendoakan seluruh apologet Indonesia. Amin. Apologet Islam. Amin. Kami akan semoga selalu diberi rahmat oleh Allah, diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang, kalau habis jual warisan jangan lupa berbagi, Bang ya. Itu aja, Baik, Bang. Insyaallah. Bunda, saya tuh bingung kalau kita mau ngirim tuh lewat mana ya? Oh, enggak tahu dia. Oh, mau ini ya, Bang ya, berdonasi untuk api yayasan ya, Bang ya. Insyaallah. Oke, Bang. Nanti kita ketik di bawah, Bang ya. Oke. Baik. Ya, makasih Bang. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku ketik di bawah, Bang ya. Siapa tahu ada rezekinya, boleh Bang berbagi. Saya tulis. Baik. Siap. Baik. Oke, Silakan. kita turunkan, Bang. Baik. Boleh. Terima kasih banyak. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ngapa nak lagi kita anjo burak nenjo? Laki-laki tahu itu Gurunda. Cara dek nak bunda ram tahu. Perempuan. Hah? Perempuan. Suara laki-laki. Oke, kita sapa saudari kita Mandiri Jaya. Assalamualaikum. Selamat malam. Mandiri Jaya. Salah pencet. Oh, perempuan ya. Oh, mohon maaf. Jadi Kristen, tolong yang Kristen dulu ya, yang multi. Aduh, masih ini mudah-mudahan Andri ini Kristen kah? Biar ada diskusi kali. Gurunda itu waktunya ini loh. Andri Kristen. Bang Andri. Muslim, Bang, Muslim. Mama apa yang disampaikan, Bang? Halo, Assalamualaikum, Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tuh kada Bang. Alhamdulillah, makan baji-baji. Udah lama mau naik baru naik ini Bang. Iya. Oke, itu aja Bang. Salam-salam aja, itu aja ya, oke. Siap, makasih Bang. Sehat-sehat Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeki. Bunda Rahma ini, Bunda Rahma terapi itu di siapa Bunda? Muslim atau Kristen? Udah aku sapa tadi. Teman kita itu. Saudara Muslim. Jeki. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh, kita dari Aceh. Turunkan aja, Kak. Oh, salah pencet. Oke, Bang. Oke. Mana Kristen ini?
Itu makanya kenapa saya sekarang jarang solo, karena kalau biasa-biasa kan kita solo banyak ini, habis waktu kita hanya untuk sapa-sapa gitu. Betul. Wantiro. Salat ini. Wantiro. Kristen. Assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Terus saja Bang, turun. Salat penjat tadi. Iya. Raja Rebahan. Ya, jadi terkait dengan hukum Torah tadi Bang, kenapa saudara-saudara Kristen tidak mau belajar lebih jauh ya? Kenapa Torah itu bisa berada di laci meja mereka gitu? Kenapa bisa berada di dalam tempat ibadah mereka? Apa dasarnya sehingga Torah itu bisa sampai ke sana? Jadi mereka ini kurang banyak belajar tentang ilmu kitab ataupun sejarah di masa lampau ya Bang Zul, kalau menurut saya. Silakan Bang, diuraikan Bang, kenapa bisa demikian Bang? Silakan Bang. Kalau saya melihat ya, karena saya juga belajar Bible, di dalam Kejadian 49 itu nomor 27, di situ Yakub menubuatkan anaknya yang bernama Benyamin kalau laku keturunannya itu seperti serigala. Jadi merampas habis itu membagi-bagikan hasil jarahan. Jarahan itu bahasa apa itu? Menjara itu maksudnya apa? Merampas. Mengambil punya orang, hak milik orang lain. Boleh nggak? Itu menjara itu merampas paksa. Kan orangnya Iya, mengambil paksa. Lalu membagi-bagikan kepada orang. Adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Ini ada dua keadaan, memakan mangsa. Jadi ada mangsa di situ, si serigala ini dia mematikan kemudian mangsanya, dan kemudian ia membagi-bagikan hasil rampasannya. Lalu dijelaskan data nomor 28, itulah semua suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat dan diuntukkan kepada mereka masing-masing. Nah, Benyamin ini lakunya seperti serigala. Di Filipi 3 nomor 5 Paulus mengaku serigala. Nah, Paulus kemudian mengajarkan kepada non-Yahudi. Tetapi yang dibawa oleh Paulus kepada non-Yahudi adalah Taurat. Tapi Tauratnya itu dibatalkan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika Paulus ini kembali ke Yerusalem di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Kenapa Paulus itu bertobat dari membatalkan hukum Taurat? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau hari ini dikatakan kenapa ada Taurat itu terjemahannya di tengah-tengah saudara kita Kristen, yaitu dari keturunan Benyamin yang menggenapi itu. Kejadian 49 nomor 27 itu yang dia menggenapi, Paulus menggenapi Kejadian 49 nomor 27. Oke, izin dulu Burunda. Kau terbaik. Berapa kali minta naik terbaik ini? Ada apa Bang terbaik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mau bertanya. Kan saya ini sudah mualaf 2 tahun sejak 2023 sebelum 17 Agustus. Begini Bang, saya mau bertanya, apakah sholat itu diwajibkan sementara kita harus kerja Bang? Wajib. Karena saya sering sholat tidak tepat waktu. Wajib abangku. Wajib sholat itu hukumnya wajib. Kalau ada uzur tidak tepat waktu, paling tidak sholat. Kebetulan saya juga orang Sulawesi Bang. Oh.
Iya, iya. Kita sama-sama orang tua. Iya, iya. Kita kerja di mana? Sekarang di Samarinda. Samarinda. Kerja di orang non muslim? Tidak, orang Islam juga. Tapi minimal sholat kan ya? Sholat cuman tidak tepat waktu. Kadang misalnya zuhur 2 jam baru sholat lagi karena masih dalam kerja. Belum lagi mandi, Bang. Kalau uzur enggak masalah, yang penting nggak ada faktor kesengajaan. Iya, Bang. Daripada ada orang sehat walafiat, kerjanya cuma main game, enggak sholat. Bahkan sekarang ku tengok ada juga ku perhatikan tadi mengaku apologet open cam waktu azan masih tetap aja di situ berdebat, terus bahasa mulutnya masya Allah, subhanallah, astaghfirullah, masya Allah, masya Allah. Orang azan laki, berarti dia hanya membutuhkan kemudian pengakuan dari manusia. Mudah-mudahan bertobat. Jadi sholat itu wajib. Kalau ada uzur, yang penting sholat, bukan karena faktor kesengajaan. Gitu abangku. Oke, Bang terbaik. Udah paham. Tetap istiqomah, tetap ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Alex King, Karesteng, saudara. Assalamualaikum. Islam Bunda. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam buat Bang Zuma. Iya Bang. Iya, Bang. Semua sehat-sehat semua. Amin. Turun aja Bunda, turunin. Nyimak Ya, udah berapa tahun? 3 tahun mungkin saya nyimak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan namanya Alex, kukira Karesteng, jadi ku jambak. Sholat Bang ya, sholat itu kewajiban. Curi-curi waktu lah, curi-curi waktu. Paling berapa? 5 menit masa? 5 menit Bang. Kalau mau buru-buru 5 menit bisa itu. Bang Rik, Bang Karesteng, Bang Rik. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit problem. Ini Bang Zuma. Bentar kita sapa dulu pemanas kosmos. Memang begini dia. Dia kalau naik kayak kodok. Kelepas ini kayaknya Bang. Melawa oteng-oteng. Kosmos sama dengan pemanas Queen pemanas kosmos. Kosmos. Tahu kenapa Bang? Tahu kenapa? Apa kabar otak separoh? Mama Ngoroknya kayak B2 itu ngoroknya itu si Kosmos barusan. Diskusi lah kau Bang, biar kau sehat. Ayo Kosmos. Mending otak separuh Bang dekatkan Injilo. Dengan perempuan yang otaknya separoh. Dia mabuk ini, banyak makan congor babi dan tua. Beginilah dia teman-teman. Bang, Karesteng langka ini jadi kamera sabar menghadapi kau. Zuma ini kemana ini, kuda siapa yang lepas ini? Kuda siapa ini? Bisa bicara dia Bang. Nggak boleh naik gitu. Sisa-sisa Karesteng ini yang 3% beginilah. Kuda siapa sih yang lepas? Nggak boleh bilang gitu. Aduh. Ayo, siapa yang mau bertanya dengan saya? Ayo Bang, kita diskusi Bang. Kita yang serius Bang, biar memberikan edukasi kepada dua agama. Boleh Bang ya? Iya silahkan. Oke abangku. Ada dalil di dalam Al-Quran yang saya bawa tadi. Orang-orang Yahudi diminta untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat. Paulus ini kan orang Yahudi katanya, dia keturunan Benyamin abang. Ketika ada perintah
Di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Yang ingin ku pertanyakan di sini adalah, Paulus sebagai orang Yahudi, apakah dia meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Enggak, Paulus kemarin mabok. Paulus kemarin mabuk? Iya, dia kemarin mabok sama Saya serius nanya bang, saya pingin edukasi. Kemarin saya juga serius. Saya lagi. Ini kayak babi ya. Kok ini babi kah? Cara ngomong begini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turunkan bang, buat kecewa orang Kristen aja, buat kecewa orang Kristen aja bang. Unan, apa yang disampaikan Pak? Saya Muslim. Ya kenapa multi Bang? Apa yang disampaikan? Cuman mengasih selamat ke Bang Suma, teruskan perjuangan Bang Suma menegakkan baik benar. abangku, insya Terima kasih, Bang. Allah. Selamat ya Bang Suma ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Doakan kami sehat-sehat terus bang. Ya, amin. Amin. Amin.